Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Di tengah-tengah kondisi yang engkau lihat, di tengah-tengah kondisi yang engkau alami itu, di tengah-tengah engkau bergumul begitu berat, di tengah-tengah kesendirian, Yesus tetap ada bersama. Puji Tuhan. Shalom. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi dalam renungan singkat pemberitaan firman Tuhan dalam kesempatan ini. Sebelum kita baca firman Allah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, dalam kesempatan ini kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur karena kami ada waktu untuk merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Bapa, dan biarlah firman yang akan disampaikan saat ini sungguh boleh meneguhkan hati kami semua untuk tetap berjalan di dalam iman dan pengharapan di dalam anugerah-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami mau renungkan firman-Mu pada saat ini di dalam anugerah dan kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kita akan baca firman Tuhan pada saat ini di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat 27. Firman Allah berkata demikian. Angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Puji Tuhan. Yesus kita luar biasa. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah Tuhan di atas sekalian Tuhan. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Itu sebabnya danau, angin, semua tunduk kepada perintahnya. Maka pembacaan kita tadi berkata, Yesus dan murid-muridnya berlayar mau menyeberang ke danau Galilea. Sementara mereka menyusuri danau itu, dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi heran, Yesus tertidur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, janganlah kita berpikir kalau kita sudah berjalan bersama dengan Yesus, pasti semua masalah tidak akan ada. Keliru. Justru ketika kita berjalan bersama Tuhan, masalah-masalah itu datang. Tantangan itu ada. Kesulitan-kesulitan itu menghimpit perjalanan kita.
Mengapa hal itu bisa terjadi? Disinilah kita belajar. Apa yang kita pelajari? Kita belajar tentang iman. Apakah benar kita percaya Yesus? Kalau di tengah-tengah semua beres, semua aman, teduh, seperti danau itu teduh. Pada waktu danau itu teduh, semua tidak ada masalah. Murid-murid semua mengambil alih tugas. Ada yang pegang kemudi, ada yang buka layar, ada yang melihat arus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tidak diberi tugas apapun. Karena mereka berpikir mungkin kalau di darat Yesus hebat, tapi kalau di air mereka lebih hebat. Kenapa? Karena mereka merasa mereka punya pengalaman. Mereka merasa mereka mengetahui danau itu. Itulah sebabnya semua tugas mereka yang pegang tidak melibatkan Yesus sama sekali. Barulah ketika badai itu datang, ketika gelombang itu mulai menembus masuk perahu, mereka berusaha untuk mengatasinya. Mereka keluarkan semua mereka punya pengalaman. Mereka habiskan mereka punya kekuatan. Tetapi apa boleh dikata? Angin itu tetap, badai itu terus menerpa perahu itu. Dan gelombang itu terus menembus perahu itu. Sehingga perahu itu sudah mau penuh dengan air. Maka tidak ada jalan lain. Mereka mesti lari kepada Yesus. Yesus tenang. Dia tidur. Mungkin tambah nyenyak tidurnya karena diayunkan oleh gelombang. Tetapi murid-muridnya dalam kondisi yang sangat takut. Mereka berpikir ini sudah bahaya. Ini akan binasa. Barulah mereka lari kepada Yesus. Dan mereka membangunkan Yesus dan berkata, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Yesus melihat keadaan murid-murid. Dalam hati mungkin tidak terucap. Dia melihat murid-muridnya, betapa kasihan. Ternyata selama ini mereka bersama Yesus, tetapi iman mereka kosong. Selama ini mereka bersama Yesus, kelihatannya begitu semangat, kelihatannya begitu kokoh. Kenapa? Karena mereka melihat air putih bisa berubah menjadi anggur di negeri Kana. Mereka melihat 5 ketul roti bisa mengenyangkan 5.000 orang. Mereka melihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Oh, mereka gagah. Tetapi ketika mereka menghadapi ujian iman, ternyata iman mereka kosong. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, saat itu saya percaya Yesus sedih. Karena dia melihat ternyata murid-muridnya yang selama ini berjalan dengan dia, tetapi tidak ada apa-apa yang ada pada mereka. Dan Yesus pun menghargai murid-muridnya. Dia bangun, dia hardik angin dan danau itu. Dia berkata, diam, tenanglah. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang dalam perjalanan iman kita,
kita pun menghadapi gelombang badai yang begitu keras, memukul perahu kehidupan kita, sehingga kita menjadi bingung, bahkan terkadang sampai putus asa, karena kita melihat tidak ada lagi perlindungan, kita melihat tidak ada lagi pertolongan. Mau kemana? Kita tidak ada lagi harapan. Kita mulai putus harap. Hati kita mungkin sudah kecewa, dan kita mencoba berusaha tapi gagal lagi dan gagal lagi, sehingga engkau sudah putus asa. Tetapi dengar dengan sungguh, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Dengar dengan sungguh, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Di tengah-tengah kondisi yang engkau lihat itu, di tengah-tengah kondisi yang engkau alami itu, di tengah-tengah engkau bergumul begitu berat, di tengah-tengah kesendirian, Yesus tetap ada bersama. Dia berkata, "Aku beserta kamu sampai kesudahan alam." Percayalah. Sebuah pelajaran yang indah yang kita lihat dari renungan ini, bagaimana murid-muridnya dilatih oleh Tuhan agar supaya mereka bisa menghadapi tantangan tanpa goyah iman mereka. Ketika Yesus hardik angin dan danau itu, maka semua menjadi sangat teduh dan benar. Ayat 27 berkata, "Heranlah orang-orang itu," katanya, "orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau itu pun taat kepadanya." Saudara, selama ini ternyata mereka ikut Yesus hanya karena melihat dahsyatnya Tuhan, tetapi iman mereka tidak pernah bertumbuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita bukanlah siapa-siapa tanpa Yesus. Bawalah Yesus selalu dalam perahu kehidupan saudara. Jangan pernah Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan pernah Anda mengandalkan pengalaman. Jangan Anda pernah mengandalkan pengetahuanmu. Karena jangan pernah engkau merasa hebat. Mari belajar rendah hati. Seperti Tuhan berkata, "Belajarlah kepadaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut." Mari dalam kesempatan renungan saat ini, saya menghimbau kita semua, andalkanlah Yesus dalam kehidupan kita, sekarang dan seterusnya. Dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat waktu ini kami sudah merenungkan sedikit firman. Biarlah Engkau tanamkan renungan ini di hati kami masing-masing, untuk membangkitkan gairah iman kami berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami akan melihat hal-hal yang besar akan terjadi, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.